PT Angkasa Pura Aviasi telah memecat 2 senior manajer dan menonaktifkan operator CCTV Bandara Kuala Namu. Pengamat IT Abimanyu Wahyu Widayat mencium sejumlah kejanggalan dalam video rekaman CCTV di Bandara Kuala Namu. Kejanggalan itu diantaranya soal sudut pandang kamera yang diduga dipotong dan bukan video asli. Abi juga bilang dalam rekaman CCTV tercantum tanggal rekaman yang berbeda, di mana tanggal yang tercantum adalah tanggal saat video direkam ulang, bukan tanggal dari video asli. Tayangan ini itu terjadinya itu framingnya itu begitu dekat, jadi kayak di zoom sekali ya, sangat di zoom sampai kepalanya aja, wanita cuma sebagian sepotong. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar karena suatu rekaman untuk kejadian yang ada di dalam lift itu covernya itu pasti kameranya itu tinggi mentok di atapnya lift dan kemudian yang tercover keseluruhan area. Tujuannya apa? Karena memang untuk memantau apapun yang terjadi pada lift tersebut. Kita perhatikan, di situ ada kelihatan tanggal rekaman ya. Itu bukan tanggal rekaman dari CCTV aslinya. Tanggal yang kelihatan itu adalah tanggal saat konten tersebut direkam ulang. Rekaman yang aslinya justru tidak kelihatan date timestamp-nya. Padahal date timestamp ini sangat penting. Kita bahas lebih detail soal temuan dan kejanggalan dari CCTV Bandara Kuala Namu. Kami sudah terhubung dengan Abimanyu lewat sambungan Zoom. Abah, selamat siang. Dengan Paskalis Kompas TV ini, pertanyaannya adalah ada kejanggalan yang sudah Anda sampaikan di media sosial Anda soal CCTV Bandara Kuala Namu. Apa saja yang Anda lihat janggal dari CCTV tersebut? Sebenarnya ada beberapa hal ya Mbak, banyak, tapi misalnya yang penting pertama, suatu coverage CCTV itu selalu dia mencakup seluruh area di dalam lift. Area lift itu nggak besar, dan kemudian kalau menggunakan kamera yang dome, pasti itu bisa didapat. Nah, berdasarkan informasi yang ada justru di dalam rekaman labelnya dari CCTV-nya, kelihatan bahwa kamera yang digunakan adalah dome. Berarti covernya harusnya bisa keseluruhan area di dalam lift. Tetapi ternyata enggak, yang ke cover itu hanya sedikit sekali. Bahkan pintunya saja cuma kelihatan sebagian bawahnya, dan orangnya juga cuma kelihatan sepotong. Ini suatu yang tidak mungkin, karena gunanya CCTV itu di dalam ruangan lift itu bukan hanya untuk kalau orang kecelakaan, tetapi bisa kalau umpamanya ada tindakan kriminal, kalau ada tindakan asusila, ada orang in and out, dan kemudian orang-orang dicurigakan, semuanya untuk identifikasi menggunakan CCTV ini. Nah, saat ini hanya mampu dibikin zoom, berarti ada suatu kesalahan. Dan ini pasti bukan suatu kesalahan setting belakang ya, karena ini CCTV ini dipasang dan bandara sudah ada bertahun-tahun, berarti semuanya implementasinya ini juga pakai standar kan, apalagi untuk bandara sekelas yang kayak di Kuala Namu itu coverage-nya itu semuanya standar di semua tempat. Kenapa pas di sini yang diberikan kepada media itu kenapa cuma sepotong, ada yang berupaya ditutupi, itu tidak jelas. Yang kedua, yang dia timestamp-nya seperti yang diutarakan tadi. Kenapa saya menganggap penting dia timestamp? Karena dia timestamp itu menunjukkan tanggal dan jam detik per detik itu terjadi kejadiannya. Dan kemudian dengan dia timestamp itu, kalau itu ditampilkan, maka kita bisa ketahui apakah tayangan tersebut ada yang dipotong ataukah utuh ujung ke ujung. Ya, saya pernah utarakan bahwa yang namanya suatu tayangan ulasan yang CCTV di sini, saya akan melakukan pertama adalah saya melakukan di rentang waktunya, kemudian saya rangkaikan, kemudian saya runut apapun yang kejadiannya di sana. Setelah itu kita melakukan reka. Reka itu adalah kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, dengan dari mulai rentang, reka, rangkai, dan runut di sini, ada hal yang bisa kita ungkapkan dengan adanya dari tanggal dan jam tadi situ kalau memang nyambungnya penuh. Tapi saat sudah dipotong berarti ada suatu hal yang mencurigakan, apalagi dihilangkan. Kalau dibilangnya sekarang itu tetap ada tanggalnya, itu bukan tanggal dari originalnya CCTV, tetapi yang beredar di media adalah suatu rekaman ulang. Jadi sudah ada CCTV-nya, dipotong, kemudian direkam ulang. Karena yang bergerak ini rekaman ulangnya, ya kayak menggunakan HP gitu ya, direkam ulang. Nah, tujuannya apa? Kalau orang bicaranya dengan tujuan murni, dia positif aja, berarti kan tinggal memberikan rekaman yang aslinya CCTV. Ya, nah itu tidak terjadi. Jadi dia timestamp-nya juga udah ngaco, ya, karena dia timpa. Kemudian kita normalnya suatu area seperti itu, pasti CCTV-nya itu nggak hanya visual, tetapi ada audionya. Sehingga terekam kejadiannya apa, kejadian di dalam, dan kemudian ada orang minta tolong apa segala juga ketahuan. Ya, nah, seseorang yang kalau dia naik lift, ini kan bukan orang baru. Kita bicarakan bahkan orang yang baru pertama kali masuk lift,
pasti harus dibuat merasa aman, nyaman karena masuk dalam ruangan yang kecil dan dia sudah harus yakin juga bahwa dia sampai di lantai yang dimaksud. Kemudian sampai terbuka dia sehingga keluar. Kan normalnya begitu. Tapi saat seseorang sampai panik dengan gambar yang di sini dia sampai kelihatan panik, berarti ada sesuatu di dalam ruang tersebut. Misalnya tidak membuka di area yang harusnya di lantai yang dia inginkan. Atau mungkin ada bau-bauan angus, atau ada gerakan, ada getaran, ataupun ada suara-suara yang mengakibatkan orang itu merasa tidak nyaman, ingin segera keluar dari area elevator tersebut. Ya, nah, ini bisa dibuktikan dengan informasi audio, tetapi ternyata audionya nggak keluar. Di situ kemudian hanya gambar aja ya, visual saja. Nah, dengan demikian ada audio yang berupaya ditutupi. Padahal kalau dengan ada audio di sini kita jelas apa yang diomongkan, dia kemudian tracknya di mana segala. Nah, tombol-tombol yang ada di elevator itu semuanya dia ada rekornya. Jadi setiap tombol itu dipencet itu namanya suatu lift yang digital. Itu pasti langsung mencatat tanggal sekian, jam sekian, ya lift lantai di sini dipencet. Kemudian dibuka lagi lantai sekian. Dipencet lagi jam sekian, dibukanya ke jam-jam sekian. Jadi selalu ada kelihatan runutannya. Sehingga nanti secara digital, petugas itu bisa mengetahui apakah ada fungsi yang malfungsi terjadi atau tidak. Nah, tapi kalau umpamanya itu tidak kelihatan, tombolnya itu secara digital lock itu tidak diberikan kepada media, begitu pula apa yang dilakukan oleh si korban itu saat dia memencet panel yang ada di dalam lift itu nggak kelihatan dipotong, berarti kan ada upaya ditutupi apa yang dilakukan oleh si korban ini. Gitu. Tapi aslinya berarti menurut Abah polisi sudah memegang aslinya sebenarnya, tapi dipotong-potong saja yang disebarkan ke media. Gini, kita kan nggak tahu apakah itu dipotong oleh pihak kepolisian, satu, atau dipotong oleh pihak yang sebelum ada polisi, jadi dari petugas operator dulu, masuk ke seseorang, dipotong dulu, baru diberikan kepada polisi, dari polisi baru ke media, bisa begitu kan? Yang pasti, sebelum dari media, either di polisinya, ataupun di orang mediasinya, ataupun orang yang pertama mengambil data itu dari CCTV, ada satu area di situ yang memotong ini, sehingga hanya kelihatan sedikit saja, hanya ke kepala. Jelas itu nggak mungkin, bukan dibilang satu kesalahan settingan, itu nggak mungkin. Pasti memang itu adalah kesengajaan pemotongannya itu, gitu loh. Oke, Ya. ini saya penasaran soal audio tadi. Sebenarnya kan kalau kita lihat ada beberapa rekaman CCTV juga ada yang tanpa audio gitu ya, Mbak ya. Apakah memang CCTV ini bisa dilihat ada audionya atau tidak kah dari yang tersebar itu? Penempatan CCTV yang menggunakan atau tidak menggunakan audio itu tergantung dari kebutuhannya. Kalau untuk penempatan di tempat umum, umpamanya kalau di suatu bandara ya di pojokan kelihatan orang yang seliweran di situ, pasti CCTV-nya dibuat mengcovernya lebih jauh lagi, itu pasti tidak ada audio. Kenapa? Karena tidak akan ada kedengaran suara apapun dan kemudian nggak ada gunanya. Tetapi saat CCTV di penempatannya di ruang tertentu, apalagi di elevator, pasti selalu yang menggunakan audio. SOP keamanan itu harus CCTV yang menggunakan audio. Kalau yang dipasang bukan CCTV yang ada audionya di Kuala Namu ini, berarti justru pengadaan CCTV yang untuk di Kuala Namu ini ada sesuatu kejanggalan, either tidak teliti atau ada apa, jadinya kita menuduhnya ke korupsi gitu. Kenapa dipasangnya CCTV yang murahan? Padahal yang pakai audio itu sangat sama aja, harganya nggak beda jauh, paling cuma berbeda. Paling mahal cuma 100-200 ribu bedanya. Kalau enggak sih malah cuma nggak ada bedanya, cuma 10-20 ribu perak aja beda gitu. Nah sekarang dengan yang dipasang audio ini tujuannya apa ya? Tadi pertama bisa memantau kejadian di dalamnya, kedua juga kemudian bisa digunakan untuk berinteraksi antara petugas dengan si orang yang di dalam CCTV di dalam lift. Jadi kalau dia misalnya Pak, sih dia pencet nih tombol gitu kan, dia pencet tombol panic button. Kan kemudian ada suara petugasnya ngomong, Pak, kenapa ada masalah apa? Oh iya, saya gini. Nah, dia ngomong ada masalahnya itu misalnya rekamannya di sini, dia nggak perlu kemudian ke kamera sampai begini kan, dia cukup dari jauh aja, dia bilang di tengah lift pun atau di ujung situ, Pak, begini. Nah, yang ngomong itu harus terdengar. Nah, itu terdengarnya pakai apa? Fasilitas audio. Itu bisa tercover karena ruangannya tertutup, jadi apapun yang dia ngomongin itu pasti ternyata ada gemanya. Nah, ini tidak ada. Tidak adanya pertama dua, either benar-benar tidak ada audionya, atau dia sudah mencoba memanggil operator tetapi tidak ada operator sehingga dia panik, mesinnya dia tidak terbuka dengan lantainya, ya kemudian dia memanggil operator, pencet panic button, nggak ada keluar suara operator, nggak ada apa-apa, sehingga dia akhirnya melakukan tindakan sendiri. Ataupun misalnya ternyata memang ada operator tapi operatornya misguided, salah memberikan petunjuk, ya
Kenapa saya bisa mau ngomong salah memberikan petunjuk? Saya lanjut ya Mas Kali ya. Mhm. Kita lihat sekarang saat si petugas si wanita itu dia membuka pintu lift, dia sedang menggunakan handphone di tangan kanannya, kita ngeliat di situ. Kemudian dia membuka lift. Bayangkan seorang wanita semungil sekurus itu bisa membuka lift dengan satu tangan saja, pakai jari gini, kemudian liftnya terbuka. Ini berarti liftnya itu benar-benar sangat rentan keamanan. Kenapa? Kalau kita aja laki-laki, kita membuka lift, kita pegang yang kayak gini, kalau dari dalam, kita akan sulit. Karena sistemnya lift itu kalau tidak pada lantai yang bersangkutan, terbukanya tidak mungkin. Dia ada sistem penguncinya. Dia hanya bisa dibuka oleh operator lift yang bersangkutan untuk kebutuhan maintenance ataupun emergency. Ya misalnya terpaksa liftnya macet di suatu lantai, akhirnya dibuka tidak leveling pada satu lantai yang bersangkutan, jadi kebukanya nggak pas, dia masih bisa dibuka liftnya, kemudian dia loncat orangnya gitu kan ke dalam. Itu bisa dilakukan, tapi hanya oleh operator. Tidak sembarangan orang dari dalam dia bisa buka sembarangan kemudian keluar, tidak mungkin, ada penguncinya. Lalu kenapa ini bisa terbuka? Ya berarti ada petugas yang membukakan, orang mungkin teriak di dalam, kemudian si petugas membukakan. Nggak mungkin satu tangan seorang wanita bisa membuka begitu, kemudian dia bisa loncat. Dan liftnya akhirnya kemudian yang menutup kembali gitu kan, yang otomatis di sini. Nah, Kalau ini itu terjadi, itu mhm. sangat rentan sekali gitu loh. Berarti, harapannya tentu ini bisa jadi penyelidikan yang benar-benar terbuka untuk bisa melihat, kesalahan mungkin yang bisa, terjadi pasca, tragedi yang terjadi di Kuala Namu tersebut. Mas Abimanyu Wahyu Hidayat, terima kasih sudah bergabung siang ini di Kompas TV, sehat selalu.